She Magazine, apa kabar? Sharing and empowering. Setiap akhir pekan kita hadir untuk menyemarakan hari Anda. Dan kali ini kita akan menyemarakan Hari Kemerdekaan dengan tema khusus Apresiasi Indonesia. Saya Vina Muktadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Ini masih aja terus ya masa kemerdekaan, karena bulan Agustus itu selalu memang identik buat saya. Iya dong. Masa kecil saya di Indonesia juga selalu menantikan yang namanya acara 17 Agustus. Ngapain aja dulu? Tapi kalau nanya langsung, kalau boleh jawab langsung, sebenarnya nggak ada yang namanya panjat pinang karena nggak berani naik panjat pinang. Tapi dulu saya suka ikut yang namanya lari gundu ataupun juga lompat dengan karung, itu seru sekali. Ataupun juga tarik tambang, itu paling senang. Menarik ya, seru banget ya. Sayangnya sekarang di sini karena pandemi nggak ada hal-hal semacam itu. Tapi kan saya punya anak kecil ya, tetap pengen ngasih tahu ini loh serunya 17-an di Indonesia. Jadi ya kami bikin sendiri di rumah, makan kerupuk sendiri dan lain-lain. Seru juga sih tetap aja. Oh, lombanya jadi virtual tahun ini sepertinya. Menarik sekali. Oke pemirsa, She Magazine tentunya menghadirkan prestasi para perempuan di She Magazine's News Flash. Beberapa perempuan Indonesia menampilkan tarian tradisional seperti bajidor kahot, jaipong senggot, dan renggong manis di Silver Spring, Maryland. Penampilan itu adalah bagian dari Festival Budaya Internasional. Perempuan Indonesia di New York, Delcy Gao, memulai bisnis crochet dari apartemennya yang diberi nama Memorial Day. Meski belum ada setahun, karyanya sudah dipakai selebriti Amerika termasuk Bella Hadid dan Rihanna. Sandra Kosasi di California yang bekerja sebagai penerjemah medis untuk membantu pasien Indonesia melakukan konsultasi kesehatan. Profesi ini digeluti setelah menjalani pendidikan khusus hingga memperoleh sertifikat resmi. Sandra kadang-kadang cerita dia harus menerjemahkan yang kurang lazim di Amerika, contohnya kerokan ataupun juga masuk angin. Oh iya, apa gitu itu ya kan. bahasa Inggrisnya? Masa enterwin? Nah, kalau pengen tahu, diceritain sama Sandra, silakan cari di website VOA Indonesia dan langsung cari kata kuncinya Sandra Kosasi. Menarik sekali. Oke, kita akan ketemu sama perempuan Indonesia lain di Amerika. Namanya adalah Rhi Sims. Dia seorang chef dan baru-baru ini membuka sebuah restoran bersama suaminya di San Diego yang diberi nama Warung Riri. Nah, yang menarik ya, para tamu Amerika ini nggak cuma disuguhin kuliner Indonesia, tapi juga ada rumah lumbung Sumatera. Seperti apa? Kita lihat cara Rhi Sims mengapresiasi Indonesia. Hai, saya Sarah Azhari dari Los Angeles, California, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. For sure, you feel like you're in a different part of the world. You're not just in San Diego or California. You're actually traveling into a different part of the world, and it's real nice. Berbagai pohon buah tropis menyambut tamu yang datang ke Warung Riri di San Diego, California. Pemiliknya, pasangan suami istri Dave dan Rhi Sims, ingin membangun suasana Indonesia di restoran berbentuk rumah lumbung Sumatera, terbuat dari kayu jati dan kayu ulin daur ulang yang mereka beli di Bali. But we decided that, I don't know, as we were shipping it, that it would be better to promote Indonesia through a traditional warung, but elevate it to a fine dining experience. So it's something different and unique that's not anywhere in the west coast of America that we know of, possibly within the US. Di restoran yang hanya menampung 2 hingga 6 tamu untuk setiap kali makan, Rhi yang awalnya memiliki bisnis catering Cooking with Rhi menawarkan berbagai makanan khas Indonesia yang disajikan dengan mewah. Menu di Warung Riri setiap bulan berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena saya kepengen tamu saya kembali lagi. Dan karena juga Indonesia punya banyak beragam masakan yang sangat unik dan
berbeda dibandingkan negara lain. Dengan konsep restoran fine dining, harga yang ditawarkan untuk 6 macam makanan, mulai dari makanan pembuka hingga penutup, berkisar dari 135 hingga 165 dolar per orang atau lebih dari 2 juta rupiah. Tapi semua sih bilang harganya masih masuk di akal karena mereka datang ke sini nggak cuman datang makan terus selesai. Mereka ke sini tuh menikmati suasananya, experience-nya, bahwa mereka datang itu benar-benar duduk di ruang tamu rumah lumbung tradisional Indonesia. Sebagai tuan rumah, Dave juga memberi tur keliling dan penjelasan mengenai rumah lumbung serta makanan yang disajikan. Explain about all the different herbs and vegetables that are grown right here on the property that we use in her cooking. And then I give them a history on the house itself. Dengan konsep ini, target mereka memang bukan untuk menjaring tamu sebanyak-banyaknya, namun memberikan pemahaman sedalam-dalamnya mengenai Indonesia. It's not about how much money we can make, how popular can we get. It's about showing the Indonesian culture, showing the heritage, showing what good food from Indonesia really is. Ketika orang datang ke sini dan mereka lihat ini adalah rumah tradisional Indonesia, itu bikin saya benar-benar bangga jadi orang Indonesia sebenarnya. Karena saya bisa memperkenalkan budaya Indonesia, jadi mereka bisa merasakan sedikit Indonesia ketika mereka datang ke sini. Tamu yang datang pun merasa puas dengan pengalaman yang mereka peroleh di Warung Riri. It's a beautiful, beautiful place. The chef was incredible. 5 out of 5, 2 thumbs up. Would highly recommend. Definitely coming back. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Apa yang dilakukan sama Chef Ri tadi kan bisa dikatakan sebagai upaya diplomasi kuliner ya, yaitu memperkenalkan Indonesia lewat perut. Sekaligus mengapresiasi Indonesia di Hari Kemerdekaan ini. Dan She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine Sharing and Empowering. Untuk mengapresiasi Indonesia di Hari Kemerdekaan ini banyak juga dilakukan oleh para perantau atau diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi nggak hanya di tanah air dirayakan, tapi juga di luar negeri, di mancanegara berbagai diaspora Indonesia merayakannya. Terutama juga di Amerika, seperti sejumlah kelompok masyarakat di New York, mereka melakukan perayaan juga dengan caranya sendiri. Iya, dan kita punya reporter nih yang ada di New York untuk melaporkan seperti apa sih cara diaspora Indonesia di sana. Karena kan jumlahnya ada banyak ya, New York City ini salah satu kota terbesar dan terpadat di Amerika Serikat. Jadi mereka pada kumpul-kumpul tahun ini ya, meskipun nggak bisa heboh-heboh banget karena pandemi, tapi cukup untuk mengobati kerinduan akan Indonesia. Pandemi di kota New York sudah melandai. Warga kota bebas bepergian. Wisata asing mulai berdatangan. Anjuran memakai masker dan protokol kesehatan tetap dijalankan. Setelah aturan karantina ketat selama hampir 1 tahun, akhirnya diaspora Indonesia di kota New York kembali dapat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dimulai dengan pertandingan bulu tangkis antar warga dan kelompok masyarakat yang diadakan di Tiger Badminton Center, Queens, New York. Sekitar 100 pemain bulu tangkis Indonesia yang tinggal di kota New York ikut berpartisipasi. I really like how badminton is being more like spread across the world, because I know that there are not many like badminton clubs or teams that hold people like my age. There's not much exposure for badminton, so I'm glad that they have events like this so I can participate and, you know, gain more experience this way. Ini 17 Agustusan Pak, jadi kita harus merayakan Pak. Kita kan bangga jadi bangsa Indonesia, kapan lagi
Karena kan cuma setahun sekali bisa ketemu semuanya gitu. Kalau hari-hari biasa kan mereka kerja, juga ada yang sekolah, ada juga mungkin di rumah. Nah saat ini bisa ngumpul gitu kan, satu-satunya kesempatan bisa ketemu bangsa sendiri di sini gitu Pak, di lapangan badminton ini. Merayakan 17 Agustus juga, jadi ya kita semua warga Indonesia kan banyak yang berpisah dari luar kota, ada yang di New York, ada yang di New Jersey, ada yang di mana-mana lah. Jadi kesempatan ada 17 Agustus kita ngerayain, kita kumpul bareng-bareng lah. Di belakang saya ini adalah pertandingan balap karung. Bukan hanya balap karung, ada lagi lomba kelereng dan berbagai macam pertandingan lainnya. Ini adalah puncak acara perayaan kemerdekaan Indonesia yang ada di kota New York. Diadakan di Scarsdale di halaman rumah Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Dan yang menarik, sebagian besar peserta maupun penonton yang hadir itu tidak lagi menggunakan masker. Kenapa? Karena semua yang hadir di sini sudah fully vaksin. So you are part of this, right? Ikutan gini. Kenapa ikut ini? Karena ingin ikut memeriahkan acara HUT Indonesia yang ke-76 dan sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar. Dengan masyarakat sini? Ya. Sultan? Sebenarnya sih benar-benar nggak mau ikut, cuman dipaksa gitu sama teman. Loh, jadi sebenarnya nggak mau ikut? Tahu nggak acara apa kesini? Tahu, cuman katanya mau lomba-lomba aja. Oh, gitu. Cuman aku kira aku nggak bakal ikut lomba-lomba. Tapi setelah ikut gimana rasanya? Senang-senang aja sih. Ya. Apa lagu kebangsaan ini? Indonesia Raya. Siapa penciptanya? R.A. Kartini? Bukan. R.A. Kartini bukan loh. Bukan. Siapa? Wage Rudolf Supratman. Oh, Oke, iya. Tapi masih tetap cinta Indonesia kan? What was the hardest part? Eating kerupuk or what? Catching the kerupuk. Catch the kerupuk. Yeah. Why? Because it's moving everywhere. Because it's moving everywhere? Yeah. And I can't catch it You can't catch it? or eat it. Apa yang membuat ibu ikutan di acara ini? Ikut pertandingan ini? Kenapa harus ikutan lomba bakyak? Untuk memeriahkan perlombaan ini Pak, biar semangat, gembira dan menambah imun juga, memeriahkan peringatan 17 Agustus. Aduh, seru banget Pak. Lomba karung tadi ada yang kayaknya bukan size-nya anak kecil, jadi kayak masuk karung tadi. Soal protokol kesehatan gimana Pak? Ini sebagian besar nggak pakai masker? Ya tentunya kita sudah memperhatikan itu dan ini hampir semuanya sudah fully vaccinated. Sudah vaksinasi? Iya, jadi tapi tetap biarpun fully vaccinated dalam konteks pada saat tidak lomba, mereka juga mematuhi menggunakan masker masih. Kalau nggak lomba pakai masker atau lagi makan ya buka masker ya? Iya, jadi mereka tahu kapan pakai masker, kapan enggak. Tapi mereka yang penting sudah vaksin semua. Perayaan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk festival rencananya akan diselenggarakan pada bulan mendatang sambil menunggu aturan pemerintah kota New York dalam menghadapi pandemi COVID-19. Naratama dan Alejandro Juwono, VOA New York. Thank you for sharing keseruan di New York, Mas Naratama. Seru banget ya ternyata ya. Ya, Hari Kemerdekaan ini selalu mengingatkan kita juga dengan tanah air. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di tanah air juga semangat untuk merayakan Hari Kemerdekaan ini. She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Halo Indonesia, saya Alan. Dan Niken The Hungry Spouses dari Erie, Pennsylvania, Amerika. mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Semoga selalu sehat bahagia dan merdeka. She Magazine, sharing and empowering. Hai pemirsa, kita masih sharing nih tentang profil perempuan yang hebat. Kita akan ketemu sama Naila Novaranti. Dia adalah seorang perempuan Indonesia yang berprofesi sebagai konsultan produk terjun payung. Nah, tadinya dia cuma jualan produk-produknya aja. Tapi sering ditanya sama kliennya, kok kamu nggak terjun payung? Ayo. Akhirnya tahun 2009 ia memutuskan untuk memulai terjun payung sekaligus ternyata berkembang menjadi seorang pelatih
profesional untuk sipil dan juga militer di Indonesia dan juga internasional. Bahkan dia juga ada rekor tercatat di Muri. Sempat juga dia sambil terjun payung mengibarkan bendera Indonesia. Dan tim She Magazine menemuinya selagi ada di Amerika. Kita lihat penuturannya kepada tim She Magazine. Halo semua teman-teman yang ada di Indonesia dan dimanapun kalian berada. Saya Ika Permatasari Olsen dari Oslo, Norwegia mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-76. Semoga Indonesia lekas sembuh, semoga pandemi di Indonesia segera hilang, COVID-19 segera hilang, sehingga kita bisa kembali berkumpul dengan teman-teman seperti sedia kala. Merdeka! Naila Novaranti adalah skydiver yang telah menaklukkan 7 benua dan terjun dari lokasi-lokasi menantang seperti Antartika dan Gunung Everest. Kemahirannya sudah mendapat pengakuan internasional, termasuk dari Asosiasi Parasut Amerika atau USPA. Tertariknya dikarenakan saya jualan parasut. Yang jualan kan karena saya sebagai konsultannya, setiap saya paparan, terutama kepada orang militer, mereka selalu menyampaikan, kamu kan bukan penerjun, kok kamu berani untuk menjual sesuatu yang kamu tidak tahu. Terus kamu bilang produk ini bagus, dari mana bagus, kamu aja nggak pakai. Gitu. Naila yang mulai menekuni terjun payung sejak 2009, kini menjadi instruktur untuk kalangan sipil dan militer. Ia menekuni profesi sebagai pelatih terjun payung internasional dengan sepenuh hati. Kalau laki-laki bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita multi talent malah. Kita bisa sambil goreng sambil nelpon, laki belum tentu ya kan. Dan perempuan itu sendiri kan lebih berkompetisi dibandingin laki-laki sebenarnya. Jadi harapan saya dengan kompetisi-kompetisi itu kita akan menciptakan generasi-generasi baru yang pastinya dengan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi. Naila kerap melatih siswanya di berbagai lokasi terjun payung di Amerika. Selain melatih penerjun asing, ia juga membimbing penerjun payung muda Indonesia seperti Ardia Riviantara, anggota organisasi penempuh rimba dan pendaki gunung Wanadri. Ini hebatnya Mbak Nela, kalau mau ngelatih, kamu tinggal siapin badan, siapin saya yang biayain latihannya, asal kamu punya semangat sama punya kemauan buat berlatih. Mbak Nela salah satu orang yang menurut saya dia punya concern buat kemajuan olahraga terjun payung atau skydiving di Indonesia. Sebagai penerjun payung perempuan, prestasi Naila membekas dan amat menginspirasi kalangan muda. Bukan cuma karena Mbak Nela perempuan, tapi dia adalah seorang Indonesia. Itu buat penerjun lain di internasional geger juga nih. Ada penerjun Indonesia perempuan lagi bisa kayak begini. Mbak Nela bagi saya sih mengharumkan nama Indonesia sih di dunia olahraga terjun payung internasional. Proses terjun olahraga yang beresiko dan ekstrim bagi perempuan ini justru menjadi tantangan bagi ibu dari 3 putra ini. Saya mencontohkan, terutama anak saya laki-laki, saya mencontohkan bahwa saya aja perempuan, I don't give up my life just to do anything. I give my best. Even though I'm failed, I did give my best. Prestasi Naila tidak hanya tercatat di rekor Museum Indonesia, tapi juga akan terus menginspirasi perempuan-perempuan lain di berbagai bidang yang sebelumnya dianggap mustahil dilakukan perempuan. Dari Washington DC dan Jakarta, Madeyoni, Nia Iman Santoso, Ahadian Utama, VOA. Fun fact, aku pernah terjun payung pada usia 13 tahun, tapi tandem ya. Yang jelas waktu itu ada kayak semacam festival kedirgantaraan di Indonesia. Terus karena papaku hobi, bukan hobi terjun sih, tapi karena beliau dulu pernah di Angkatan Udara, jadi akrab dengan hal-hal seperti itu. Terus aku diajak. Dan pengalaman yang cukup sekali aja seumur hidup. Makanya aku kagum sama perempuan seperti Naila. Dan pemirsa, yang namanya mengapresiasi Indonesia ini nggak cuma dilakukan sama warga negara Indonesia aja, tapi juga warga negara asing, termasuk yang ada di Amerika. Seperti Laura Cohn yang tinggal di Philadelphia ini, dia adalah seorang pelukis dan juga seorang seniman. Dia pernah tinggal di Bali dan juga di Yogyakarta, tapi dia sangat mengapresiasi seni dan budaya Indonesia. Dia bahkan bekerja sama dengan para seniman Indonesia dan juga mengangkat seni budaya Indonesia ini di Amerika. Saya kasih cerita ini dulu suami saya. Orang asing cinta budaya Indonesia dan bergulat dengan kerajinan tangan Indonesia selama 25 tahun dan masih terus berjalan. I fell in love. It grabbed my soul. I can't help it.
Saya berkunjung ke sebuah galeri di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika yang mengoleksi barang-barang kerajinan tangan dari Indonesia seperti batik, patung, ukiran, dan lukisan. Galeri ini bernama From Bali to Bala. Laura Kohn adalah seorang pelukis sekaligus pemilik galeri ini. Laura sudah mengenal Indonesia lebih dari 30 tahun. Saat kunjungan pertamanya ke Indonesia, ia bertemu dengan seorang pelukis batik dan langsung jatuh cinta dengan seni membatik. Kalau saya datang pulang ke Amerika dan bikin lukisan di dalam rumah, di balik Kenwood, di dalam living room, gudang, ada banyak lukisan untuk jual. Karena lukisan batik saya flat. So I wanted to show three-dimensional work next to my two-dimensional paintings. So I brought a little back. Itu 25 tahun yang lalu. Melihat orang Amerika banyak yang tertarik dengan seni asal Indonesia, Laura lalu berpikir bekerja sama dengan pengrajin Indonesia, terutama dari Bali dan Yogyakarta. I don't bargain. I just pay what they ask. That's the first way you help. Yeah. And then you pay them more. Ini dari Pak Nyoman Ludur, orang Bali dari Tampak Siri. They know that it comes from here. I bring it there. I create work for the Balinese carvers and then bring it back and sell here. And I can pay the carver really well. Laura menyisihkan sebagian dari keuntungannya kepada yayasan yang ada di Indonesia dan di Philadelphia. Tiap tahun kita pilih 2 yayasan. Satu di sini untuk yang membantu orang Indonesia di South Philly. Juga satu yayasan di Indonesia. Di mana itu di Indonesia? Oh, di mana saja. Tiap tahun saya ganti. Di Philadelphia terdapat sekitar 6.000 warga Indonesia. Satu keuntungan lagi, warga Indonesia di Philadelphia umumnya tinggal di kawasan yang berdekatan. Saya dulu S2 di sini, mungkin 15-18 tahun sebelumnya. Pada waktu itu tidak ada satu orang Indonesia pun yang saya bisa ketemu. Pindah ke sini pada akhir tahun 2007, ada ribuan. Laura tinggal di kawasan nyaman, sekitar 30 menit berkendara mobil dari kebanyakan komunitas Indonesia tinggal, dan sering berkunjung ke sana. Semua orang kenal saya tahu that saya paling bahagia kalau saya bicara tentang Indonesia. Pasti. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Ronan Zakaria, Irfan Ihsan, dan Alam Burhanan, VOA. Senang sekali di episode kali ini kita bisa mengapresiasi Indonesia lebih banyak, terutama di She Magazine kali ini di episode kemerdekaan Indonesia. Dan saatnya buat kita untuk pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di negara bagian Maryland. Teruslah mengapresiasi Indonesia dan She Magazine masih akan sharing dan empowering lagi pekan depan. Selamat Hari Kemerdekaan, Dirgahayu.